Lu pernah nggak pengen bikin orang setuju sama pendapat atau ide lu, tapi malah jadi kelihatan terlalu memaksa? Atau mungkin lu pernah ngerasa nggak enak pas lagi ngeyakinin seseorang, takut dianggap terlalu dominan? Nah, di video ini, gue bakal kasih tahu cara meyakinkan orang dengan elegan, tanpa kelihatan agresif atau memaksa. Bukan cuma buat debat atau negosiasi, tapi juga buat kehidupan sehari-hari. Jadi, simak sampai habis. Kita sering berpikir bahwa untuk meyakinkan orang, kita harus punya argumen kuat, suara tegas, atau bahkan sedikit menekan lawan bicara. Padahal, ada cara yang jauh lebih efektif dan natural buat bikin orang percaya sama kita tanpa merasa dipaksa. Ini bukan soal manipulasi, tapi soal komunikasi yang cerdas. Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung masuk ke poin-poin pentingnya. Yang pertama, pahami pola pikir dan emosi lawan bicara. Sebelum lu bisa meyakinkan orang, lu harus paham cara mereka berpikir. Setiap orang punya latar belakang, pengalaman, dan emosi yang memengaruhi cara mereka mengambil keputusan. Contoh, lu ngajak temen buat investasi, tapi dia ragu karena pernah kena scam. Kalau lu cuma ngotot, ini investasi bagus, dia bakal defensif. Sebaliknya, kalau lu pahami ketakutannya dulu, baru kasih solusi, kemungkinan besar dia bakal lebih terbuka. Poin yang kedua, gunakan teknik yes set. Ini teknik psikologi yang bikin orang lebih mudah menerima ide lu. Caranya, ajak mereka setuju pada beberapa hal kecil sebelum masuk ke poin utama. Contoh, lu pasti mau kan kerjaan lebih lancar? Pasti lu senang kalau punya alat yang bisa bikin kerjaan lebih efisien. Nah, software ini nih bisa bantu lu. Orang yang sudah terbiasa bilang iya, bakal lebih gampang nerima ide besar yang lu kasih. Poin ketiga, bicara dengan nada dan bahasa tubuh yang tenang. Nada suara dan ekspresi wajah bisa bikin orang nyaman atau malah bikin mereka defensif. Jangan bicara terlalu cepat atau terlalu tinggi nadanya, karena itu bikin orang merasa diserang. Contoh, coba bayangkan, ada orang yang bicara dengan nada lembut, jelas, dan percaya diri. Lu bakal lebih nyaman dibanding yang ngomongnya buru-buru dan nadanya tinggi. Poin keempat, beri pilihan. Jangan paksa satu opsi. Orang lebih suka merasa punya kendali dalam keputusan mereka. Daripada bilang, lu harus ambil opsi ini, coba kasih pilihan. Menurut lu, kira-kira yang lebih cocok buat lu sendiri, yang A atau yang B? Contoh, lu mau ngajak temen lu ikut seminar. Jangan bilang, lu wajib ikut ini. Tapi coba bilang, mau ikut sesi pagi atau sore? Gua rasa yang sore lebih santai, tapi yang pagi lebih padat materinya loh. Poin kelima, gunakan social proof atau bukti sosial. Orang lebih gampang percaya kalau mereka lihat orang lain juga setuju atau melakukan hal yang sama. Contoh, kalau lu jual suatu produk, kasih tahu testimoni pengguna lain. Kalau lu ajak teman buat mulai olahraga, kasih contoh orang yang udah sukses karena olahraga. Poin keenam, ceritakan pengalaman atau studi kasus. Orang lebih gampang diyakinkan kalau ada cerita nyata dibanding sekedar argumen logis. Contoh, kalau lu ngajak seseorang buat lebih disiplin, jangan cuma bilang disiplin itu penting, tapi ceritakan kisah orang yang berhasil karena disiplin. Poin terakhir, gunakan teknik door in the face dan foot in the door. Untuk door in the face, mulai dengan permintaan besar yang kemungkinan besar akan ditolak, lalu turunkan ke permintaan lebih kecil yang lebih bisa diterima. Contoh,
lu bisa bantu gue seminggu penuh nggak? Kemungkinan besar, lu akan ditolak. Ubah menjadi, kalau gitu bisa bantu gue sehari nggak? Kemungkinan besar, lu akan lebih mudah diterima. Untuk foot in the door, mulai dengan permintaan kecil yang gampang diterima. Lalu secara bertahap, naik ke permintaan lebih besar. Contoh, bisa bantu gue bentar nggak? Kemungkinan akan diterima. Dan lu bisa bilang juga, sekalian nih bisa bantu bagian ini juga nggak? Lebih besar kemungkinan akan diterima juga, meskipun permintaan lu bertambah. Oke, jadi intinya, kalau lu mau meyakinkan orang tanpa terlihat memaksa, lu harus pahami cara mereka berpikir. Gunakan teknik komunikasi yang cerdas. Dan kasih mereka ruang buat merasa tetap punya kendali. Jangan langsung maksa atau debat habis-habisan, karena itu justru bikin mereka defensif. Coba lu praktikkan teknik-teknik tadi di kehidupan sehari-hari. Kalau lu suka konten seperti ini, share video ini ke teman-teman lu yang butuh belajar komunikasi lebih efektif.